aja gini. Kalau memang saya pansos, saya tidak akan merelakan status saya dari single menjadi janda loh. Saya tidak akan merelakan status saya untuk dipukuli beberapa bulan dan tidak dinafkahi dan pernah kelaparan juga. Enggak lah, itu enggak lah. Itu jauh. Tuduhnya yang masuk akal aja. Melahirkan, kemudian lagi rame juga untuk tes DNA. Seperti apa nih kondisi baby, kemudian berlanjut dengan tes DNA? Iya, kemarin kan sudah direspon dengan salah satu figur yang sangat sangat aku kagumi. Ya mungkin semua orang juga tahu ya, Bunda Maya ini kayak semacam berkah buat aku juga gitu akhirnya, dengan segala kemelut yang ada gitu kan, dengan segala alasan yang ada, dengan segala fitnah yang terus menerus nggak berhenti kita mari buktikan lewat DNA yang ditantang oleh pihak mereka sendiri gitu kan. Karena pada saat saya lahiran pertama kali juga yang dipinta tuh, yang ditanya, yang di concernkan, yang yang diutamakan adalah DNA-nya, karena mereka tidak percaya bahwa saya mengandung anaknya dari beliau gitu kan. Nah sekarang sudah ada nih yang mau bantu, alasannya mau apa lagi gitu. Kira-kira besok saya akan difitnah apa lagi? Saya seperti Kak, bukannya suuzon gitu. Enggak, saya enggak suuzon, cuman kok to be continue. Yang saya dibilang tidur dengan laki-laki lain, lalu nggak dapet itu, dibilangnya anaknya bukan anak itu, lalu saya dibilang open booking pada saat hamil. Saya bingung gitu loh, emang laku? Gitu, emang laku? Lalu ada juga yang bilang saya gila, jadinya satu-satu dulu deh, buktiinnya deh gitu. Waktu kamu lahiran ditemenin nggak Kak Sama sekali enggak ya, padahal janjinya dia sempat bilang sama teman saya bahwa dia akan datang dan ngazanin. Berarti kan secara tidak langsung sebelum kejadian saya lahiran dia mengakui bahwa itu anaknya. Gitu, tiba-tiba pada hari saya lahiran berubah lagi. Siapa yang Saya dari yang ngajarin siapa? dokter, Dokter yang ngajarin. dokter yang ngajanin. Tapi Sedih. memang selama proses hamilnya memang Kak Ratu bersamakah sama Alfat atau seperti apa? Sampai 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan setengah kalau aku nggak salah hitung gitu. Masih bersama. Mas iya Kak, Itu bersama. maksudnya pisah rumah kan semenjak usia kandungan 7 bulan? Pokoknya ancur-ancurnya itu Desember. Oh, Desember. Yang ketahuan selingkuhnya sejak kapan? Januari Februari Kak, boleh diceritain dong Kak, kamu 2021. diapain aja diselingkuhin Kak, diapain lagi. Ini yang berat yang harus saya, ini aib, saya tahu. Niat awal saya nggak ada sampai sini. Niat awal saya kan waktu itu kan saya nggak dikasih kabar ya waktu hamil ya. Ditinggal gitu aja, saya bingung. Pulang juga ke rumah nggak ada yang percaya karena personanya dia pendiam sekali. Saya menikah, lalu ada KDRT juga dan itu divalidasikan oleh yang kena hukuman itu. Lalu juga aku tuh capek loh kan nangis. Masih sakit hati sampai detik ini. Kak, hamilku jadi nggak indah, nikahku jadi nggak indah, pengalamannya jadi nggak indah. Kasihan aja sama anakku sih. Akunya buang dulu deh, nggak apa-apa. Cuma nanti anakku kalau nanya, mah dulu waktu aku hamil dibacain suratnya. Kata dulu, bukan gitu, sedih. Jangan dibikin nangis terus dong, aku kayaknya lemah banget, tadi dilemparin saus lagi. Kak, sejak menikah Februari 2020. Lalu Kak, ntar. Kamu kan kuat. Iya kuat, tapi akunya kuat. Ya, ayo lah. Ya. Sejak menikah Sejak awal menikah. sampai kapan? Dari Siri itu sudah ada, itu di salah satu hotel pun ada datanya. Itu nikah sirinya kapan? Tanggal 6 bulan Februari. Februari. Iya, ada datanya di salah satu hotel di daerah sini, dekat Kotun. Oh, oke. Iya. Nah, terus sampai kapan Kak kalau itu bulannya sampai kakak pisah rumah Kak atau seperti apa?
Sebenarnya bukan pisah rumah, pada sebulan, 2 bulan, 3 bulan aku sering kabur. Nah, kalau mereka bilang saya kabur-kaburan kan pasti orang kabur ada alasannya ya. Ya karena saya dipukulin gitu kan. Saya kaget. Berarti ada usaha minta pertolongan orang lain. Saya minta pertolongan keluarga saya, tapi pada saat itu keluarga saya nggak percaya. Lalu keluarganya dia mempertanyakan, kenapa kok direkam-rekam gitu loh, kenapa kok di screenshot. Lalu saya bilang, nggak ada yang percaya ketika saya cerita ini. Lalu keluarganya dia bilang ke saya, nggak usah kayak gitu, dihapus aja. Tapi ternyata feeling saya bener, endingnya kan seperti ini. Untung saya rekam. Kak, mungkin waktu pertama kali kamu berapa lama kenal sama 3 hari. apa yang membuat kamu akhirnya oke nikah? Cinta. Apa? Cinta. Cintanya kenapa? Pertama kali ngebuat kamu fisiknya kah atau sifatnya dia yang Manis dia buat aku. Aku nggak peduli orang mau ngatain dia apa kek. Buat aku dia baik. Dia bukan yang sekarang sih kak. Berubah. Suami yang saya nikahin, Alfat Fatir ya. Suami yang saya nikahin nih, terserah lah kamu mau UITI, kayak kalau kamu ngerti UITI ini nggak masalah aku ngomong gini, karena ini memang ada di part di bagian cerita saya gitu. Dia orang baik. Berarti kamu masih cinta kan? Saya nggak mau suuzon bahwa dia terkena pengaruh buruk, tapi selama saya menikah makanya saya bertahan biarpun saya kena KDRT itu ya ada alasannya kak, karena dia orang baik. Nah, mungkin KDRT itu sendiri terjadi memang dia yang temperamen atau memang ada permasalahan yang Kayaknya COVID deh kak waktu itu, jadi gimana sih, kaget ketika punya istri, mungkin dia mau bahagiain saya nggak tahu ya, nanti saya dibilang kepedean lagi. Masalahnya nih, saya jadi punya permasalahannya bukan sama dia, malah jadi sama yang itu gitu, jadinya saya bingung. biasanya kalau berantem banget itu karena apa kak? Karena hal kecil digede-gedein atau memang itu hal besar? Berantemnya nih, masalah anggunan rumah. Ya udah tahu COVID pakai kredit rumah, gitu loh. Aku ngomong begini karena sudah dilewat batas ya, kemarin sepatu aku disausin, padahal saya sudah bilang buang aja gitu. Itu suatu penghinaan besar buat saya gitu. Kenapa harus disausin? Ya saya tahu sepatu saya tidak lebih mahal daripada sendal jepit kamu, paham? Saya mah apa? Cuman anak kampung biasa lah gitu. Cuman kan gak etis aja. Gini loh, kalau misalnya kalian sudah menempuh hidup yang baik, ya kan pasangannya sekarang sudah punya anak. Saya memberikan respect penuh kepada kamu sebagai ibu tirinya Nio. Biarpun kamu tidak mau mengakui ya terserah, nggak apa-apa. Tapi itu adalah silsilahnya Nio nanti gitu kan. Apalagi kalau sampai dapat adik, alhamdulillah. Aku doain semoga cepet-cepet isi gitu. Dan saya berharap tolong kasih sayangnya, perhatiannya, dan penyelesaiannya antara saya dengan mantan suami dipermudah, jangan dipersulit dengan ini katanya ada mau ngelaporin Itu seperti apa tanggapan kamu? Bunda Maya ya, katanya mau ngelaporin Bunda Maya. Aduh, mau ngelaporin orang yang nolong orang tuh gimana ceritanya ya? Nggak habis pikir aku loh, nggak habis pikir aja. Kak sama hamil terima KDRT nggak sih? Iya. 6 bulan itu? Iya, Itu aku ada visumnya. KDRT. Ada. Apa aja kak? Iya, 6 bulan. Yang paling ringan aja ya. Iya. Yang paling ringannya nih, saya dijambak, diseret dari ya apartemen memang kecil, dijambak gitu sampai ke kamar utama. Lalu saya dicekik di bagian rahang dan saya ada visumnya. Banyak orang yang nanya kenapa nggak dipenjarain aja gitu kan. Saya bilang enggak lah, itu bapaknya anak saya. Dan yang paling parah kak satu hal? Yang paling parah, Yang paling parah? saya pernah dilempar. Yang pertama kak? Saya pernah dilemparin make up, satu set make up, blush on, bedak. Lalu saya dilempar kamera Canon M50, dilempar vas bunga. Itu bisa ditelepon vilanya di Bali, kerusakannya separah apa, dan itu semuanya ditujukan ke saya. Gitu. Ada saksinya, teman kami.
Tapi dia nggak mau jadi saksi waktu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena nggak enak dan nggak mau ikut campur urusan rumah tangga katanya, gitu. Dan saya hormati itu gitu. Ada chatnya kok. Apa alasan yang kamu nggak berani ngambil jalur hukum itu, Kak? Aku bukan nggak berani, aku punya nurani. Dia ayahnya anakku, Kak. Gimana pun juga saya pernah diijab kabul sama dia. Saya pernah punya cerita makan gado-gado berdua. Momen lebaran, ya banyaklah pertimbangan saya gitu. Bukan, saya nggak boleh egois. Ya maksudnya saya memikirkan hanya untuk kepentingannya Nio aja gitu loh. Nanti kalau misalnya Nio nanya, "Ma, kok papa dipenjarain?" Padahal bukti yang saya punya kuat gitu. Ya enggak, Semuanya demi anak. demi Nio. Kasihan kan, masih kecil udah dizolimin. Baru lahir ke dunia masuk NICU udah dimintain tes DNA. Kak, itu Nio sendiri berarti kamu membolehkan, kenapa kamu tetap membolehkan dia untuk ke bapaknya, kamu bisa bagi hari, kamu bisa pumping? Iya, saya memperbolehkan kalaupun nanti suatu saat ada yang Alfat kembali lagi menjadi apa? Beliau menjadi orang yang saya kenal dulu, ya saya tentu akan memberikan haknya dia lah untuk bertemu, membagi waktu, karena itu kan darah dagingnya. Nah, kalau dia sadar akan kehilangan orang yang spesial buat dia sebenarnya, dia minta balik lagi. Kayaknya enggak deh Kak, kayaknya saya sampah aja di mata dia. Tapi kalau memang misalkan dia minta rujuk gimana, Kak? Masih ada pintu maaf mungkin karena kamu terlihatnya masih Sayang, masih Sayang. sayang sama dia, Jangan sama yang anak. gitu-gitu dong, sedih tahu. Hey, Enggak, tapi uh, udah, mau rujuk dong. nggak, Kak? Mau rujuk nggak, Kak, kalau minta? Iya, yang mana Kak? masih ada di kanan, mata kanan. Di kanan. Hidung aman kan? Iya, yang sebelah kanan. Lu ribet, gua ngaca aja. Apa? Masih mau rujuk nggak Masih mau kira-kira? rujuk nggak, Kak? Kalau Nio minta rujuk, aku bisa bilang apa? Masih mau apa nggak? Meskipun kamu tapi trauma nggak? Trauma lah. Trauma, sangat-sangat trauma. Mau ngulangin itu lagi, maksudnya dengan orang yang sama gitu, masih ngasih kesempatan? Tuhan itu maha pengampun Kak. Saya siapa? Saya nggak suci loh. Saya jauh dari kata sempurna. Dosa saya banyak. Khilaf saya banyak. Mungkin ada perlakuan saya yang membuat dia juga marah, makanya saya diperlakukan seperti itu. Iya. Saya nggak bilang sepenuhnya saya benar. Bahkan kalau nggak ada Ahmad, kalau nggak ada Afin, nggak mungkin ada asap. Kamu sendiri, maksudnya ya koreksi. Kan asapnya udah ketahuan kan? Asapnya apa? Kak, itu di open BO gimana, Kak? Dituduh open BO gini, ayo visum aja ya. Dan kalau misalnya open BO pada saat hamil itu laku, wah alhamdulillah berarti aku cantik banget. Gitu. Makasih. Kak, kemarin sempat Berarti Tapi ya- pembelaannya gimana, Kak? Enggak atau gimana? Aku tidak butuh membela diriku sendiri. Oke. Aku sama Allah tahu. Gitu. Intinya semuanya nggak benar ya, Kak, tuduhan itu, Kak? Kak, fitnahnya itu berjilid nih. Tidur dengan laki-laki lain. Gila, pemakai narkoba. Terus habis itu open BO saat hamil. Lalu tes DNA anak nggak diakuin tapi endingnya diakuin. Udah dimulai dari yang sumbu awalnya aja dulu tes DNA. Nanti kan kalau misalnya kebukti bohong berarti sisanya bohong. Simple aja. Aku ajakin ketemu nggak mau. Aku ajakin tabayun nggak mau. Ya udah serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala aja lah. Kak, sempat disuruh menggugurkan. Iya. Seperti apa itu ceritanya, Kak? Itu waktu itu kita lagi selisih paham ya. Kalau nggak salah selisih Bulan keberapa? Di kandungan keberapa? Agustus, bulan Agustus. Itu belum, masih baru-barunya lah, seminggu 2 minggu gitu. Baru trimester pertama hamil tuh, Kak? Iya, trimester pertama hamil. Ya, aku maafin sih, katanya dia itu cuma sekedar omongan marah aja. Seperti apa kata-kata dia mungkin? Nafs, jahat sih dia. Intinya gitu. Intinya gitu kan ada di klip, Oh, banyak ambil aja ya, sis. Kak, yang dibilang kamu kemarin apa aksi berantem, sedih nggak sih banyak orang yang nggak terima dengan kalimat itu. Kamu sendiri sebenarnya sedih nggak sih?
Menurut kakak aja. Yang buat kamu masih kuat sampai di titik ini, maksudnya mungkin orang luar mikirnya nih orang waras sampai detik ini udah bersyukur banget kan, apa yang ngebuat kamu itu? Ya kalau memang ASI saya beracun ya nggak apa-apa. Iya mungkin sehina itu saya di mata dia. Masa saya mau ngangkat derajat saya sendiri kan nggak bisa. Ya semoga Allah bantu itu. Mungkin Allah bantu supaya ASI saya steril nanti. Nggak tahu. Ini karena ini juga ada pengaruh nggak sih Kak, ke ASI, produksi ASI jadi Nggak keluar ASI aku. sampai detik ini? Jadi anak kamu gimana? Ya itu dia udah prematur kurang bulan kan butuh ASI. Oh. Ya sebisa mungkin makanya kan aku jalan-jalan sedikit lah keluar refreshing, katanya itu ngaruh kan. Supaya aku biar tetap on track aja gitu. Sholat. Dia ngelakuin kegiatan-kegiatan bareng sama keluarga nih kayak gini gitu aja sih. Ada ancaman nggak sih Kak yang kamu terima sampai detik ini dari tim sukses? Kalau untuk ancaman apa namanya belum ada ya. Gimana ya, kayak aku bingung sama mereka gitu. Aku pengen tenang, benar. Aku pengen tenang, udah Rabu tungguin aja tes DNA ya, semoga datang. Jangan udah bilang nggak datang tapi nanti nggak datang gitu loh. Yang penuh dari jawaban untuk kamu Sudah, bilangnya apa katanya? ya gitu dia bersedia tes DNA gitu. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, ada tambahan nggak? Kamu pengennya kan ini kamu sudah berpisah dengan dia, Iya. sudah lahir, Iya. pengennya apa lagi? Tanya sama mereka, aku nggak tahu. Hidupku sudah baik-baik saja, Tapi biarpun pengen aku diakuin tidak babynya. no. Aku tes DNA kan mereka yang ngajak. Aku mengiyakan karena aku tidak merasa melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan. Gitu. Dan memang anakku jadi butuh. Sebenarnya harusnya tadinya nggak butuh, tapi karena ada seperti itu anakku akan butuh di kemudian hari gitu loh. Nggak ada. Orang putusan dari Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat aja nggak dipatuhin kok. Apa tuh? Iya, tuntutan nafkah mangkir juga. Jadi Nominalnya sebesar apa Kak? nggak, saya nggak mau sebut. Ya untuk seorang pengusaha mah itu sedikit lah, merem itu. 2 digit ya? Hah? 2 digit nafkahnya per bulan? Perkiraan, Belasan atau puluhan? Tidak. Itu Tapi tuh nggak diakuin sebut atau lah. tidak, buat kamu tidak ada masalah. Nggak ada masalah, yang penting aku punya pegangan untuk aku ceritakan ke anakku aja kak. Gini loh Nio, misalnya dia ngakuin nih, misal ya dia ngakuin, ini ayahmu, yang berseteru Ami sama Abi. Nio nggak boleh benci, gitu. Tapi kalau masih nggak diakuin juga, ya nggak apa-apa juga. Nio, ini ayahmu, DNA-nya udah jelas. Kalau kamu mempertanyakan ini, Ami nggak bisa jawab, tanya langsung kalau udah cukup umurnya gitu. Yang penting dirimu sudah memperjuangkan hak anakmu dan dirimu untuk sampai saat ini. Iyalah kak, aku ibu, Yang ngasih nama siapa Kak? aku Ada nama, sama kakak, ada kakak mantan manajerku. Udah seperti keluarga sih. ada nama Lahir dari kapan pihak Kak? Lahir kapan? 11 Mei, subuh. Oke. Sebelum lebaran ya, ini berkah buat aku lah. Dia yang bikin aku senyum lagi, semangat kerja, gitu sih. Mak, kalau boleh tahu kerjamu Siapa? backgroundnya backgroundnya apa? Backgroundku, aku kuliah S2, harusnya selesai. Tapi karena aku menikah nggak jadi di salah satu universitas pasca sarjana di Kuningan. Nah kalau untuk background aku sendiri di dunia entertain memang kalau bisa dibilang sekuter ya. Aku akuin itu juga kok, aku nggak terlalu terkenal. Tapi aku pernah bintangi Tetangga Masa gitu, FTV, terus juga coba di musik tapi memang belum beruntung aja gitu. Karena aku kuliah. Sekarang kerja apa? Sekarang aku jadi brand ambassador beberapa produk. Itu dulu karena kan anak masih harus dalam pengawasannya, masih baru beberapa hari. Tapi udah ada beberapa project sih sama Kak Laura, sama ada ya salah satu musisi juga yang sedang aku kerjakan gitu. Kak, Ya. mungkin untuk kedepannya misal orang-orang netizen kembali lagi bilang kamu pansos atau seperti apa, kamu mau tanggupin seperti apa sih? Saya pansos kok dipukulin kak.
kita pakai analogi dasar aja gini. Kalau memang saya pansos, saya tidak akan merelakan status saya dari single menjadi janda loh. Saya tidak akan merelakan status saya untuk dipukuli beberapa bulan dan tidak dinafkahi dan pernah kelaparan juga. Enggak lah. Itu enggak lah. Itu jauh. Tuduhnya yang masuk akal aja. Gitu. Kak, berarti sekarang statusnya sudah menjanda. Saya sudah resmi menjanda dan saya bahagia. Gugatan cerainya kapan masuk, Kak? Bisa Jakpus. Maaf, Gugatan cerainya Daftarinnya kapan masuk? kapan? lupa ya waktu itu yang ngurus pengacara aku Tapi sih. putusan cerainya Tanggal 6. tanggal 6 ya? 6 ya Itu kalau nggak diputus cerai. salah. Ya first take. Oh, iya. Kak, untuk bagi jatah waktu sama anak, Kak, hari apa? Ya kan itu belum tentu diakuin, lihat nanti. Semoga terketuk pintu hatinya. Tapi dia ada terniat untuk, ya udah gue pengen juga ikut. Nah, Enggak sih ya. Jadi, Yang aku lihat sekarang kayaknya pasangannya lebih mengutamakan citranya dulu sih. Anak saya tidak lebih berharga daripada itu. tidak pernah kontak kabar ini gimana? Tanyain anak sekalipun. Enggak. Kakak mau ambil handphoneku silakan, nggak apa-apa. Enggak. Saya tanyain 7 bulan gimana, ininya gimana. Ini lahiran dari sebelum lahiran loh. Mau lahir di bidan nggak apa-apa kok, sesanggupnya kamu aja. Ada. Gak direspon. Karena ujung-ujungnya semua biaya kakak yang nanggung. Iya, alhamdulillah Nio ada aja rezekinya. Dan bukan dari hasil BO, alhamdulillah saya bisa kasih lihat kontraknya. Dari selama perselisihan ini ada, saya dapat uang dari mana, saya ada kontraknya dan silakan mutasi itu. Simple aja gitu. Kalau memang saya ngobat, tinggal bawa aja kan kok susah banget. Yang nggak datang-datang dari kemarin itu kalian. Jangan udah dong, capek. Udahan yuk, kita maaf-maafan yuk. Kamu jadi ibu tiri yang baik untuk anakku, aku jadi mantanmu yang akan tetap menghormati kamu biarpun cerita kita tidak baik. Kamu bahagia sama istrimu. Tutup udah selesai. Kenapa fitnahnya to be continue? Hari ini lagi mau upload. Apalagi nih, aku udah siap-siap aja nih. Apalah ini lagi. Tapi alhamdulillah masyarakat nggak gampang dibodoh-bodohi ya sekarang. Mana mungkin orang hamil besar posisinya kan udah 6 ke 7. Itu baru saya nggak bareng sama dia. Jual diri tuh gimana? Kak, tertekan gak sih dengan sindiran-sindiran di sosmed dan dia tidak mau punya anaknya? Saya serahin semuanya ke Allah. Mungkin terdengar klise, tapi saya traumanya minta ampun. Cuman ya saya serahin ke Allah, saya mau ngadu ke siapa lagi, Mbak? Oke. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pihak sana? Udah yuk, ini kan habis bulan lebaran. Bisa nggak kita buka chapter baru? Kasihan Nio loh, beneran deh. Sudahlah, banyak kamu dosa lo, dosa. Aku punya dosa sama kamu, aku punya dosa sama pasanganmu. Kamu punya dosa sama saya, pasanganmu punya dosa sama saya. Tapi anak saya nggak punya dosa sama siapa-siapa karena baru lahir. Jadi udah gitu. Udahlah. Ya. Belum netes air mata. Nggak apa-apa ya. Kasihan ke anak aja sih, Kak. Kasih ya. Kemudian